Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Ada Lagi Kebencian. Seperti yang kita renungkan bersama sebelumnya, bahwa hari-hari ini dunia semakin tidak baik. Hampir semua orang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan orang lain. Dan ini mengakibatkan kebencian, perseteruan terjadi di mana-mana. Sulit bagi kita untuk menemukan kedamaian. Banyak manusia yang menginginkan damai dalam hidupnya. Tetapi keinginan akan kedamaian itu tertutupi oleh kepentingan pribadi, keinginan untuk memenuhi hawa nafsu, dan memperoleh kekuasaan. Hal-hal itulah yang lebih diutamakan manusia dibandingkan kedamaian. Situasi peperangan yang dirasakan di sekitar Rusia dan Ukraina bukanlah pertama kalinya terjadi. Kita tahu, sejak dahulu kala, perang sudah sering terjadi di dunia ini. Perang Dunia Pertama dan Kedua, ada Perang Salib, konflik antara dua negara di semenanjung Korea, perebutan wilayah antara Israel dan Palestina, perang di Timur Tengah, dan masih banyak lagi. Tidak cukup jika kita bahas semua dalam satu hari renungan ini. Perang akan tetap terus-menerus terjadi jika tidak ada yang mau menurunkan ego dan tidak ada yang mau melepaskan keinginan pribadi. Padahal Allah telah mengajarkan setiap manusia untuk mengutamakan kasih di atas segala-galanya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Bukan hanya itu, Allah melalui Tuhan Yesus Kristus juga telah memberikan contoh nyata dalam hidupnya sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Ia hidup mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Hanya dengan cara hidup seperti Kristus inilah, kita semua bisa menghentikan kebencian antar sesama manusia. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian dituliskan dalam Efesus 2 ayat yang ke-14. Jadi jelas sekali yang namanya perseteruan tentu juga termasuk kebencian, konflik, rasa tidak suka, peperangan, dan tembok-tembok pemisah lainnya dapat dirobohkan ketika kita mau hidup seperti Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Hidup yang merendahkan diri begitu rupa dan rela melepaskan apa yang menjadi haknya. Yesus dicaci, dihina, dipermalukan, disiksa, mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak membalas. Ya, dialah yang mempersatukan kita dengan Allah. Dialah damai sejahtera itu sendiri, saudara. Itulah sebabnya perjuangan hidup kita tidak bisa tidak hanyalah untuk menjadi serupa dengan Dia. Jadi mari kita mulai hidup dalam kasih, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Kasih tidak akan mampu dikalahkan, sekalipun oleh kebencian yang pahit.
Itu memang mudah dikatakan, tetapi sangat berat dan sukar untuk dikerjakan. Kenapa? Ya, karena kebencian itu ada di mana-mana dan begitu kuat. Hal kecil saja bisa membuat kita memiliki kebencian. Misalnya, ketika sering disinggung tentang masa lalu yang kelam, atau diketawain karena tubuh kita yang tambun, dipandang lemah karena tidak bisa mengerjakan sesuatu, terus disalah-salahkan, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingat dan selalu merenungkan kasih Allah yang mana selalu mengutamakan kepentingan bersama. Kristus mati itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang, saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau dikatakan supaya mereka yang hidup untuk Dia, untuk Kristus, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar bisa mengalami yang namanya damai sejahtera Allah. Begitu, saudara. Yang kedua, mulailah hidup berdamai dengan sesama dari hal-hal yang kecil, seperti menghargai orang lain, menerima orang lain apa adanya. Berusahalah memahami perbuatan orang lain. Belajarlah untuk mengampuni. Intinya, hiduplah dalam kasih, karena kasih itulah yang akan mengikat dan mempersatukan kita sehingga tidak akan ada lagi kebencian. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Akhirnya, mari saudara, saya ajak kita menghidupi kebenaran hari ini. Jangan ada lagi kebencian di antara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.